Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Grio Android. Channelnya keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Grio Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabare bolo-boloku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Grio Android akan sedikit berbagi pengalaman terkhusus di ISP F64 ya, yang belakangan ini banyak sekali teman-teman yang kesulitan untuk melakukan pengoneksian, terkhusus di seri-seri yang flagship ya, di HP-HP seperti Samsung seri Flip itu yang menggunakan Qualcomm SM8350 dan SM8 atasnya lah, di Snapdragon 855 Plus itu sulit connect, dan kalau connect biasanya hanya bisa lari di speed PWM Gear 1 ya, jadi cukup lambat. Di sini nanti sedikit saya bagikan trik dan tipsnya untuk teman-teman, terkhusus di membership, agar saat melakukan ISP itu lebih, menurut saya lebih stabil dan mudah connect ya. Ya walaupun kadang saat kita melakukan ISP itu penuh banyak drama. Sebelum saya praktekkan, di sini sedikit saya jelaskan. Untuk ISP yang versi 1 ini sudah ada IC bawaan ininya ya, bawaan untuk chip Enscript-nya sudah ada IC detect-nya, dan untuk versi 2 ini juga sudah ada IC untuk IC detect-nya. Jadi teman-teman nanti ketika beli yang versi 2 itu juga plug and play ya, langsung bisa dipakai, jadi tanpa perlu melakukan modifikasi. Dan yang ini nanti berarti menggunakan fitur yang SD reader ya. Di sini sudah saya jumper di masing-masing chipset ya. Ini untuk Qualcomm, untuk Exynos yang juga terkenal lumayan bandel connectnya, sulit connect. Kemudian ini untuk chipset MediaTek untuk MMC ya. Kemudian di sini saya gunakan yang ini, kalau ini untuk yang SD reader di FPC-nya. Kemudian yang ini nanti untuk ISP yang versi 2. Jadi ini kita praktekkan dulu yang ISP versi 2. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Videonya jangan di skip. Ini saya pindah ke layar monitor. Ini tetap nanti membutuhkan LCD atau konektor casnya ya. Ini saya coba dulu yang MMC. Kita pindah dulu ke layar monitor. Ini kita gunakan versi terbaru. Tetap nanti membutuhkan tegangan VCC dan VCC ya. Kita ganti menggunakan kabel seperti itu. Ini saya kecilkan dulu ya gambarnya biar tidak mengganggu. Seperti biasa, ini saya pasang dulu di sini ya.
Oh sorry, ini salah papan, tidak bisa masuk. Ini boleh yang kiri, yang kanan bebas. Ini kita pakai yang sebelah kanan ya. Kemudian ini di connect, dan teman-teman untuk MMC, karena ini MMC berarti ini dipindah ke MMC seperti ini ya. Kemudian dipilih ISP. Jadi untuk versi 2 ini harusnya di clock 52 itu harusnya bisa connect ya. Tapi kita coba dulu setelan yang auto. Ini kita colok dulu ya. Kita identify. Ini auto reconnect loop untuk melakukan looping ketika nanti pertama kali membaca tidak bisa terbaca ya, otomatis supaya tidak ngeklik ulang-ulang ya kita pilih loop reconnection-nya, ini kita checklist seperti ini ya. Kemudian kalau saya biasakan untuk Android security partition backup-nya tidak saya centang. Jadi ketika nanti terkhusus di yang UFS ini ketika sulit connect, nanti ketika connect di speed PWM itu tidak kelamaan seperti itu ya. Jadi kalau saya lebih senang tidak saya checklist untuk Android security backup-nya. Settingan seperti ini, kemudian kita connect. Ini belum saya colok ya. Ini tidak detect ya. Ini belum membaca. Ini coba kita colok. Ini langsung terkoneksi. Jadi untuk eMMC yang menggunakan ISP versi 2 ini tentu tidak ada hambatan ya, di clock 26 auto connect, jadi tidak dirubah-rubah. Sekarang saya coba saya naikkan di 52 MHz di sini ya, dan saya klik identifikasi. Juga langsung auto connect. Kenapa tidak terbaca ROM-nya? Karena untuk read Android informasinya tidak saya checklist. Jadi kalau pengen terbaca ya ini di checklist. Insya Allah mudah ya. Jadi fix untuk yang MMC sudah terbaca. Jadi sekarang saya tes di bagian UFS ya. Ini pakai yang UFS. Ini saya pasang dulu yang pakai mesin flip ya. Seri ini terkenal sulit connect, jadi nanti kalau misalnya agak lumayan susah connectnya ya mohon dimaklumi. Seperti ini ya. Ini saya ganjal dulu ya. Saya ganjal supaya mudah. Oh, sudah masuk. Kemudian ini untuk kabel. Ini settingan pada TXN-nya ini saya pilih yang auto 1 dulu. Apakah bisa connect, apakah enggak ya. Kemudian ISP tetap settingan bawaan. Dan untuk kebanyakan di seri-seri flip
yang terbaru di SM8350 flip ke atas, itu biasakan di settingan gearnya dibuat paling rendah dulu seperti ini ya. Kemudian agar nanti tidak, ketika connect dengan speed yang rendah itu tidak kelamaan backup, jadi untuk Android Info dan Android Security Partition backupnya jangan di checklist seperti itu ya. Settingan seperti ini, kemudian pilih ke UFS, coba kita identify dulu. Ini langsung auto connect ya, pakai speed PWM ya. Ini connect langsung menggunakan PWM gear 1 seperti ini. Dan di sini tidak terbaca versi Androidnya, alasannya karena pada pilihan settingan ini tidak di checklist ya. Ini sudah terbaca di PWM gear 1 dengan speed. Teman-teman bisa tengok di speed PWM gear 1 ini bisa dilihat dengan kecepatan 3-9 Mbps. Jadi cukup lambat ya. Ketika auto backupnya dicentang, nanti otomatis kelamaan backupnya. Nah, jadi saran saya ketika nanti teman-teman melakukan identifikasi pada terkhusus di chipset Qualcomm Snapdragon 855 ke atas, itu tidak perlu di checklist. Paham ya? Ketika sudah connect baru dirubah di gearnya. Jadi teman-teman nanti kalau mau backup gearnya baru dirubah. Ini dipindah ke, kita tes di G1. Kita lakukan identify. G1 juga sudah connect, jadi teman-teman nanti bisa melakukan identifikasi dengan speed di gear 1. Ini dengan pilihan auto terbaca seperti ini ya, error SCSI ya. Ini boleh dipindah, misalnya auto, nanti kan kita tidak tahu dia sebenarnya TXN-nya menggunakan nilai berapa pada resistor TXN-nya. Jadi kita coba dulu di 16. Kalau Qualcomm idealnya itu di 16 ya, 16 ohm. Sekarang kita lakukan identify dengan HSG1. HSG1 itu tentu cepat pembacaannya karena high speed itu bisa lari di 1248 Mbps. Sedangkan untuk PWM di paling rendah, PWM G1 itu hanya mentok di speed 3-9 Mbps seperti itu. Ini sekarang kita rubah pada TXN di 16 ohm dan gearnya kita setting di gear 1. Sekarang kita identify. Ini masih sama ya, terbaca seperti ini. Ini coba kita rubah ke 22 ohm seperti ini ya. Apakah masih sama? Di 22 ohm sepertinya tidak sempurna, ngadat-ngadat ya. Ngadat-ngadat. Ini masih sama. Atau coba kita tanpa membaca Android Partition Analyzer-nya. Ini kita off-kan dulu. Apakah terbaca sempurna? Kita coba pakai yang 16 dulu. Saya senang pakai 16 ohm kalau di Qualcomm. Jadi ini bisa gantian ya. Kenapa di setup sekarang ini pemilihannya manual karena ya seperti ini. Jadi ketika kita mau menggunakan dua
output itu bisa semua. Ini di UFS terbaca, di MMC terbaca, jadi tidak perlu dicabut, bisa. Ini kalau tanpa saya aktifkan pada settingan analyzer partition, ini bisa terbaca. Jadi nanti teman-teman kalau mau backup full ya ini jangan di checklist, tapi kalau mau backup per partisi berarti ini diaktifkan. Seperti ini ya. Baru kita identify. Semoga tidak error bootloader. Ini agak lambat speednya, pembacaannya. Ini masih sama ya. Jadi idealnya ketika teman-teman mau melakukan backup partition itu gunakan speed di PWM. Tapi ketika nanti pengen backup DAM itu bisa menggunakan G1 dengan settingan pada Android partition analyzernya ini tidak di checklist seperti itu. So, ini coba buffernya kita naikkan dan ini kita pilih apakah masih sama. Sebenarnya ketika teman-teman pengen menggunakan supaya bisa normal tanpa tulisan ini download bla 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 seperti ini, bootloader mode standby, bootloader mode biasanya gunakan PWM yang rendah seperti itu. Jadi sampai sini paham ya. Jadi kalau menggunakan ISP versi 2 kuncinya pertama kali melakukan identifikasi ini diturunkan dulu di PWM-nya, di PWM G1. Nah, seperti ini. Dan ketika nanti sudah terbaca di PWM baru dinaikkan di speed yang gede di G1, G2 atau yang lain. Seperti ini ya, ini di PWM G1 secara otomatis bisa terbaca semua ya. Bahkan misalnya kita mau melakukan seri berapa pada handphonenya ya bisa di read Android informasinya kita checklist. Ini bisa kita lihat. Apa dulu ya, ini masih baca. Kenapa lama? Karena menggunakan PWM Gear 1. Speed transfernya hanya di 3-9 MB, tidak seperti Gear ketika dia bisa membaca di serial di gearnya itu transfer datanya bisa sampai 1200 sekian MB. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, selesai kita tes di ISP versi 2, nanti kita tes di kabel FPC menggunakan ISP versi 1 yang ini. Coba dulu ya. Jadi poin terpenting untuk ISP versi 2 itu untuk Qualcomm idealnya di 16 ohm. Kalau di Exynos ini nanti kita tes di ISP versi 1. Kalau untuk ISP versi 2 idealnya di 16 ohm. Sabar dulu ya, ini lumayan lama untuk bufferingnya. Nah, ini sudah bisa teridentifikasi. Nah, dan ini kebaca semua karena kita Android informasinya kita centang. Ini kalau mau pindah ke MMC ya cukup dipindah ke MMC ke bawahnya sini.
ke MMC seperti ini, tinggal kita lakukan. Sebentar, ini belum selesai, masih membaca. Sabar dulu ya. Kalau mau eMMC berarti yang dari UFS klik di bagian MMC seperti ini. Ini sudah otomatis karena kita sudah pilih ya ISP, tinggal kita lakukan identify gitu aja. Ini posisinya masih tertancap semua, jadi bisa semua. Nah, ini langsung auto ya. Di 52 MHz. Kalau teman-teman nanti menjumpai, nah seperti ini, ada logo apa ini? Seperti colok ini, berarti idealnya clocknya diturunkan. Karena kan kadang IC sudah sakit ya. Jadi untuk membaca clock lebih ringan bacanya, lebih mudah. Ini masih melakukan buffering ya, buffering file, jadi sabar dulu. Kalau pengen ini lebih cepat, clocknya diturunkan seperti itu. Sabar dulu ya, ini ditunggu agak lama karena Android informasinya nanti karena clocknya kita naikkan, sorry. Clocknya kita naikkan, tadi yang 26 cepat bacanya. Habis ini baru kita uji di ISP versi 1. Kalau nanti teman-teman melakukan ISP versi 1 ketika mau mengganti soket, itu saran saya teman-teman menggunakan port yang ada tombol on off-nya ya. Jadi ketika mau matikan hidupkan box itu tinggal di switch on off saja. Sabar ya, ini masih jalan. Ini kalau biru ini tandanya masih jalan. Soalnya transfernya hanya di 3 MB. Kalau ISP di clock 52 MHz ini maksimal di 6 MB. 3 MB sampai 6 MB. Sabar dulu ya. Ntar saya minum dulu. Ini karena agak lama pembacaannya, karena speednya lemot, ini videonya saya cepatkan. Lumayan lama, jadi saya cepatkan. Sabar dulu ya, kita tes sekali lagi. Kalau pengen tidak lama, jadi untuk Android informasinya jangan di checklist seperti itu ya. Jadi ini untuk MMC dan ini untuk UFS, tapi boleh kebolak-balik boleh, jadi tidak masalah ya. Kemudian ini sekarang kita tes di ISP versi 1. Jadi teman-teman yang belum mempunyai ISP versi 2 ya enggak apa-apa, pakai ini masih bisa, tinggal dibelikan kabel FPC nya seperti itu ya.
Ini ciri-cirinya kalau dicolok di soket, di sini akan terbaca soket. Nah, di sini ya. Ini akan terbaca soket ISP versi 2. Ini tandanya ISP versi 2 yang digunakan. Nanti kalau di sini yang terpasang di sini ISP versi 1 ya tertulis di ISP versi 1. Ini sekarang saya stop dulu ya. Saya ganti menggunakan yang kabel FPC. Ini kalau posisi sudah diberhentikan, dimatikan lewat potnya. Jadi tinggal dicabut, jadi lebih aman ya. Jadi teman-teman jangan asal nyabut soketnya. Jadi kalau soketnya nanti bersentuhan bisa konslet. Ini HP calo. Dipakai, dipinjam dulu. Ini posisi mati kalau nyolok, jangan posisi hidup. Jadi lebih aman. Seperti ini ya. Kemudian kita nyalakan. Ya ini otomatis satu tidak bisa 2 karena SD readernya cuman 1. SD readernya cuman 1. Ini tetap pakai ini ya, tetap pakai papan untuk mengganti VCC dan VCC kedua. Nah, seperti ini. Ini sama, kita pindah dulu ke UFS seperti ini. Kemudian kalau saya gearnya saya pilih yang paling kecil dulu. Terus ini pilih yang auto, boleh dites auto 1 atau auto 2, bebas. Kemudian ditancap. Kemudian ini sebagai VCC dan VCC keduanya. Ini kita identify ya. Ini kita konekkan dulu. Untuk settingan yang lain sama. Untuk di bagian Android partisi backup sama Red Android Information ini, kalau saya pertama lebih senang tidak saya checklist biar tidak lama. Nah ini baru kita lakukan identify, kemudian kita colok seperti ini. Nah ini bisa connect ya di PWM G1, tapi ya jangan ngarep kenceng kalau PWM G1 karena transfer datanya hanya di kisaran 3-9 MB. Ini bisa di scroll ke atas, kemudian dilihat di sini PWM G1 low speed atau sering disebut LS speed. Kalau ada seperti ini tidak apa-apa ya, abaikan saja. Yang penting teman-teman nanti kalau mau ngapus FRP, mau backup itu bisa. Kalau sudah terkoneksi, tinggal di bagian PWM-nya ini dirubah, misalnya ke G1. Nah, seperti ini ya, tinggal kita identify. Support tidak di PWM G1 menggunakan FPC versi 2. Nah, ini di HSG1 dengan pilihan TXN Auto itu tidak terbaca. Berarti bagaimana ya? Coba kita switch dulu. Coba kita pilih di 16 ohm. Ini kita pilih 16 ohm. Sepertinya belum connect. Sebentar kita cabut pasang USB. Nah, ini G1 support. Jadi nanti kalau G1 support secara otomatis pembackupan datanya lebih cepat. Seperti itu ya.
Nah, ini kalau pengen Androidnya auto backup ya tinggal di backup. Jadi backup lewat sini boleh, lewat sini bisa, atau teman-teman untuk mengetahui Android, HP-nya Android berapa, binari berapa kan harus tahu toh. Ya ini di checklist seperti ini, kemudian dilakukan identify ulang dengan pilihan settingan seperti ini ya. Di TX 16 ohm, di pilihan speed di gear HSG1. Ini menggunakan FPC versi 2, ternyata aman. Jadi nanti teman-teman bisa pakai yang FPC atau bisa juga menggunakan yang kabel ini yang apa ISP versi 2 yang Type C seperti ini ya. Kemudian kalau mau eksekusi MMC berarti ini diklik di MMC seperti ini. Nah, kemudian chargernya dicabut. Nah, kemudian ini ditarik. Kemudian kita tes pakai mesin MMC ya. Oh. Ya, benar ini. Ini pertama dicolok seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini tetap kita pinjem USB ya untuk sebagai apa namanya pengganti VCC dan VCC key. Ini Android infonya kalau saran saya jangan di checklist biar tidak lama, tapi kalau mau checklist ya enggak apa-apa. Terus clock saran saya dipilih di yang rendah dulu di 26 MHz. Ketika nanti sudah connect baru dinaikkan clocknya. Ini baru di-identify, kemudian dicolok seperti ini. Nah ini otomatis connect. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan FPC versi 2 pun tanpa perlu melakukan modifikasi pada ISP-nya. Nah ini sudah terbaca ya seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau naikkan clocknya di 52 kira-kira bisa enggak? Kita identify dan ternyata bisa juga. Bisalah alat mahal kok. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Untuk teman-temanku yang sudah menggunakan FPC versi 2 itu juga sudah cukup untuk kerja. Tapi kalau mau menggunakan yang versi FPC versi 2, ISP versi 1 itu sudah cukup. Tapi kalau mau menggunakan apa ISP versi 2 itu juga lebih bagus. Alasannya untuk di seri Snapdragon yang baru 855 plus ke atas itu kalau menggunakan versi 1 itu speed masih di PWM dan di FPC versi 2 ini sulit connect juga di seri-seri flip ya, terkhusus di Snapdragon 855 ke atas. Jadi sudah saya tes di beberapa tipe lebih maksimal yang versi 2 seperti itu ya. Tapi bisa semua, intinya bisa semua. Intinya bisa semua. Oke, insya Allah paham ya. Jadi
untuk teman-temanku, sedulurku semua yang nanti pengen upgrade alat UFS, sudah tidak perlu takut lagi ya untuk beli F64. Tentunya semua sudah plug and play, tidak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu ya apa, ISP-nya sunek sunek, susah connect ya, susah connect. Nah, sekarang ini sudah mudah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Bila nanti ada kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi untuk teman-temanku, untuk settingan pada ISP di versi 1 yang apa, yang versi 1 ini tidak perlu modifikasi, cukup dibelikan kabel FPC. Dan untuk yang versi 2 ini sudah support untuk G1 ya, dan untuk MMC-nya pun juga support di 52 MHz. Jadi kalau yang bilang support hanya di 6 MHz itu mungkin belum beruntung ya. Jadi sudah saya tes di beberapa tipe, alhamdulillah aman seperti itu. Oke, sekiranya sekian. Bila nanti ada yang perlu saya sampaikan, di video-video membership. Bila banyak kurang lebihnya, bila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Grio Android. Channelnya keren banget.